Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah Biologi Dasar. Karena ini pertemuan pertama kita, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadilatur Rahmah, rekan-rekan mahasiswa bisa panggil Budila. Saya merupakan lulusan S1 dan S2 dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Saya izin share screen ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar biologi dasar. Biologi dasar ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS-nya perkuliahan di kelas, dan 1 SKS itu terdiri dari praktikum. Pada pertemuan pertama ini, kita belum membahas biologi secara mendalam. Namun, pada kesempatan ini, saya akan mengulik mengenai kontrak atau aturan selama perkuliahan. Selanjutnya juga dijabarkan RPS atau rencana pembelajaran semester. Jadi nanti dijabarkan selama 1 semester ke depan kita akan belajar mengenai materi apa saja. Nanti kita juga akan masuk ke materi awal atau materi pengantarnya. Ini kontrak perkuliahan, itu terdiri dari aturan-aturan atau hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang selama perkuliahan. Yang pertama, itu perkuliahan secara tatap muka ataupun secara online, melalui nanti dibantu oleh media Edlink. Edlink ini dapat rekan-rekan mahasiswa download di handphonenya masing-masing. Nanti di Edlink ini saya akan nge-share materi yang terkait, nge-share tugas juga di sini, dan nanti jika ada kuis juga akan di-share di sini untuk bisa rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Yang kedua, itu mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Kalau bagi laki-laki itu biasanya menggunakan kemeja atau baju berkerah. Selanjutnya, kehadiran minimal 75%. Jika kehadirannya kurang dari 75% ini, maka mahasiswa yang bersangkutan itu tidak diperbolehkan mengikuti UAS atau ujian akhir semester. Kalau biasanya satu semester itu terdiri dari 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Tetapi karena maba itu jadwal perkuliahannya itu agak mundur, sedangkan jadwal UAS itu kita tidak ada perubahan menyesuaikan dengan yang sudah disusun dari awal. Jadi kita hanya ada 12 kali pertemuan pada semester ini. Jadi kalau dihitung 75% dari 12 kali pertemuan, minimal rekan-rekan mahasiswa harus 9 kali hadir. Jika misalnya dia hadir 8 kali atau kurang dari itu, maka dia tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya ada juga toleransi keterlambatan. Jadi misalnya kalau rekan-rekan mahasiswa terlambat itu masih ditoleransi maksimal 10 menit. Jika misalnya lebih dari 10 menit ini ada 2 pilihan yang rekan-rekan mahasiswa bisa ikuti. Yang pertama, diperbolehkan mengikuti perkuliahan di kelas, namun tidak mengisi absensi atau daftar hadir. Sedangkan yang kedua pilihannya saudara atau rekan-rekan mahasiswa bisa tidak mengikuti perkuliahan itu sama sekali. Jadi pilihannya tergantung dari rekan-rekan mahasiswa. Dilarang menggunakan sandal selama kuliah di kampus, dilarang menggunakan topi,
dilarang menggunakan celana pendek, kaos oblong bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang perempuan itu dilarang menggunakan baju transparan atau baju ketat. Bagi laki-laki itu dilarang menggunakan aksesoris, kecuali bagi rekan-rekan yang sudah menikah dan ada cincin nikah atau cincin kawinnya itu diperbolehkan. Selanjutnya dilarang merokok di area kelas ataupun di area kampus. Jadi begitu kira-kira gambaran kontrak atau aturan selama perkuliahan. Ini merupakan kriteria penilaiannya, seperti yang dijabarkan tadi, kuliah itu kan terdiri dari 2 SKS, sedangkan praktikum terdiri dari 1 SKS. Bobot kuliah ini 70%, sedangkan bobot praktikum itu 30%. Ini ada rincian lagi nih yang kuliah. Kehadirannya 10%, tugas, UTS, ataupun UAS itu proporsinya 30%. Jadi nanti jika mahasiswa ditugaskan, misalnya ada tugas mandiri ataupun tugas secara berkelompok, itu diharapkan rekan-rekan mengerjakan semaksimal dan seoptimal mungkin. Karena persentase tugas itu sama besarnya dengan UTS ataupun dengan UAS. Kalau di kuliah itu rentang nilainya bukan 80, 70, bukan berupa angka, namun berupa A, kategori A, B, C, D, ataupun E. Jadi ini tabel rentang nilainya yang akan mendapatkan nilai A jika nilai akhirnya tuh lebih atau sama dengan 80. Jadi nanti misalnya rekan-rekan mahasiswa dapat nilai 80, itu nilainya A. Jika dapat 90, itu juga termasuk kategori nilai A. Sedangkan 70 sampai 79 itu kategori nilainya B. Dan begitu seterusnya seperti yang tertera pada slide tentang kategori nilai ini. Namun ada salah satu nilai utama yang saya tidak tampilkan di persentase ini, yaitu nilai utamanya berupa sikap, etika, ataupun sopan santun dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi diharapkan memang di bangku perkuliahan, selain kita mengasah kemampuan akademik, selain kita mengasah kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, tetapi kita juga mengasah kemampuan soft skill atau sikap rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sikap, etika, ataupun sopan santun ini saya nilai misalnya ketika perkuliahan, nanti kan ada sesi diskusi. Apakah rekan-rekan mahasiswa itu saling menghargai, misalnya ada yang berbeda pendapat, apakah dia saling menghargai atau tidak. Dan kriteria lainnya itu bisa dinilai dari etika ataupun sopan santun dari rekan-rekan ketika menghubungi dosen. Jadi diharapkan memang menghubungi dosen itu pada jam kerja dan pada hari kerja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat, rekan-rekan sudah tahu lah ya. Dan jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kan waktunya lumayan panjang. Jadi jika ada keperluan, sebaiknya rekan-rekan memang menghubungi dosen pada jam kerja tersebut. Dan ketika menghubungi dosen itu lewat WA ya biasanya. Kalau lewat WA kita kan nggak bisa nilai intonasi orang yang ngechat. Berbeda halnya dengan ngomong biasa atau ngomong lewat handphone, lewat telepon biasa, itu kita bisa nilai dari caranya berbicara, apakah dia sopan atau tidak. Kalau ketika di chat, itu kan nggak bisa kita nilai intonasi orang yang ngechat itu seperti apa. Tetapi nanti itu tergantung orang yang baca. Misalnya orang yang baca, dia lagi nggak mood, mungkin hal yang dibacanya itu agak buruk atau agak negatif. Sedangkan misalnya ketika moodnya lagi baik, itu mungkin lebih baik. Jadi diharapkan memang waktu rekan-rekan mahasiswa menghubungi dosen itu diperhatikan sekali kata-katanya agar tidak terjadi salah paham dan diharapkan kita memang menjalin komunikasi yang bagus sehingga perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik. Ini sistem perkuliahannya.
Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa yang di SMA-nya telah diterapkan kurikulum merdeka, itu pernah mengenal istilah student center learning. Jadi sekarang di Unilak itu sistem pembelajarannya juga student center learning. Artinya apa? Artinya proses pembelajaran itu terpusat kepada mahasiswa, bukan kepada dosen. Bukan nanti dosen yang menjelaskan dari awal sampai akhir, metodenya seperti metode ceramah, sehingga sangat membosankan. Tetapi ketika kuliah ini, metodenya terpusat kepada mahasiswa, jadi mahasiswa nanti yang akan mengeksplorasi, mencari tahu tentang materi yang akan kita pelajari ataupun mempresentasikannya di depan kelas, dan fungsi dosen nanti hanya mengarahkan dan memperkuat dasar-dasar yang rekan-rekan sudah ketahui sebelumnya. Jadi nanti mahasiswa dipersilahkan mempresentasikan materi sesuai dengan yang ditugaskan. Nanti saya akan bagi kelompoknya. Materi perkuliahan itu disampaikan menggunakan PowerPoint. Mungkin sebagian rekan-rekan sudah kenal dan pernah menggunakan PowerPoint ini. Jadi PowerPoint itu merupakan poin-poin yang berpower. Bukan nanti di PowerPoint-nya full tulisan saja sehingga sangat membosankan, tetapi memang poin-poin yang berpower ya. Selanjutnya juga diharuskan mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Misalnya mengenai pengertian biologi. Biologi adalah bla bla bla, itu menurut pendapat Sujono 2004, misalnya begitu. Jadi rekan-rekan harus mencantumkan sumber referensi yang digunakan. Kemudian dilarang menggunakan acuan dari buku paket sekolah SMA ataupun SMP. Jadi ketika di bangku kuliah ini kita mengacunya bukan lagi ke buku paket SMA SMP, tapi nanti rekan-rekan bisa gunakan referensi buku, artikel, ataupun skripsi terkait materi yang akan dijelaskan. Selanjutnya materi PowerPoint itu disampaikan secara per kelompok dan diharuskan nge-share H-1 sebelum tampil, harusnya dibagikan di grup. Jika kita misalnya kuliahnya hari Senin, materi presentasi dikirimkan paling lambat itu hari Minggu di grup kelas. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, rekan-rekan mahasiswa yang lainnya juga tergambar materi kita besok tentang apa. Juga udah dapat gambaran sedikit dari PowerPoint yang rekan-rekan share di grup. Ini merupakan sumber bacaan atau referensi yang rekan-rekan bisa gunakan. Ada Campbell dan buku lainnya, dan rekan-rekan juga bisa menggunakan artikel nasional ataupun internasional, dan bisa juga menggunakan skripsi yang terkait. Sekarang kita akan belajar biologi dasar. Apa sih biologi itu? Kalau misalnya mendengarkan kata-kata biologi, kira-kira apa yang rekan-rekan bayangkan mengenai biologi? Ya, biasanya kalau mendengar kata-kata biologi ini, mungkin yang terbayang di benak rekan-rekan mahasiswa itu tentang makhluk hidup. Memang benar, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup apa saja yang dipelajari di biologi ini itu mencangkup manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sekarang kan kita kuliahnya biologi dasar. Biologi dasar ini berperan nanti sebagai dasar untuk mempelajari ilmu biologi yang lebih mendalam nantinya. Misalnya di semester 3 semester 3 atau semester 5 kita akan belajar mengenai fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan. Jadi sekarang kita diharapkan mempunyai basicnya terlebih dahulu mengenai biologi itu sendiri. Ini merupakan CPMK atau capaian mata kuliah. Jadi nanti mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang dasar-dasar ilmu biologi yang akan menjadi landasan untuk pembelajaran biologi yang lebih mendalam. Learning outcomes atau luaran yang diharapkan setelah kita belajar ini, mahasiswa mampu berpikir kritis dan berargumen logis
dalam pemecahan masalah ataupun kasus dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu biologi. Jadi itulah luaran yang diharapkan ketika telah mengikuti perkuliahan ini. Materi perkuliahan kan tadi dijelaskan kita ada 12 kali pertemuan dan ada UTS, ada UAS. Jadi sebelum UTS itu saya yang akan mengkoordinir, sedangkan setelah UTS itu dikoordinir oleh Pak Ari. Jadi ini materi perkuliahan yang akan dijabarkan, itu materi perkuliahan sebelum UTS, ada 5 materi. Yang pertama kita akan membahas mengenai peran dan kedudukan ilmu biologi. Jadi nanti akan dibahas mengenai hubungan ilmu biologi dan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya hubungan ilmu biologi dan teknik adalah namanya ilmu bioteknologi. Jadi di bioteknologi ini kalau gambaran dasarnya kita memanfaatkan teknologi untuk penggunaan makhluk hidup yang nantinya diperuntukkan memproduksi barang atau jasa. Dan juga ada hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dengan ilmu kimia, adalah nanti istilahnya biokimia. Berarti kita mempelajari reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Dan nanti dijelaskan hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai asal-usul makhluk hidup. Jadi di asal-usul makhluk hidup itu yang paling terkenal ada istilah teori Darwin dan berbagai macam teori lainnya. Ada teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk mati. Itu namanya teori abiogenesis. Dan ada yang bilang makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup di masa lampau. Ada juga yang teorinya seperti itu. Dan ada teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi di bab yang kedua ini kita akan membahas yang lebih dalam mengenai asal-usul makhluk hidup. Selanjutnya pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai struktur sel. Struktur sel ini berarti komponen apa saja yang menyusun sel. Misalnya pada gambar, pada slide kita bisa lihat ternyata di sel itu terdapat inti sel. Dan ada berbagai macam organel lainnya seperti ribosom, mitokondria, ataupun yang lain. Jadi di bab 3 ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel itu sendiri. Yang keempat, kita akan membahas sel, jaringan, organ, dan sistem organ pada hewan. Misalnya pada sistem organ hewan, ini pada mencit. Misalnya kita akan membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terdiri dari apa saja? Kalau misalnya di mencit, itu makanan dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan nanti di lambung akan terjadi pencernaan secara fisik dan kimiawi. Nanti dari lambung dia kemana lagi? Usus halus, usus besar, kemudian barulah sisa-sisa makanan dikeluarkan di anus. Jadi mungkin itu gambaran kasarnya yang akan kita bahas di bab 4 ini. Selanjutnya di bab 5 kita akan membahas mengenai prinsip dasar genetika. Kalau mendengar atau mendengarkan kata-kata genetik atau genetika, kira-kira apa yang terbayang di benak rekan-rekan mahasiswa kalau mendengar istilah genetika? Ya, kalau kita mendengar istilah genetika, mungkin yang terbayang di benak rekan-rekan mahasiswa itu tentang pewarisan sifat. Rekan-rekan mahasiswa pernah membayangkan nggak kalau misalnya bentuk hidung atau wajah rekan-rekan itu mirip
dengan ayah atau dengan ibu. Jadi misalnya kalau ayahnya mancung, ibunya mancung, ternyata anaknya juga mancung. Itu berdasarkan bentuk hidung. Kalau misalnya ayahnya putih, ibunya putih, anaknya mungkin juga putih. Jadi ternyata bentuk atau sifat-sifat itu diturunkan dari orang tua ke anak. Itu bisa bentuk hidung, bisa warna mata. Kalau warna mata orang Indonesia itu netral ya, hitam ataupun coklat. Tapi nanti berbeda ketika orang-orang di Eropa. Kemungkinan matanya itu bola matanya berwarna biru ataupun abu-abu. Jadi itulah yang akan kita bahas nantinya di prinsip dasar genetika, bagaimana sifat-sifat itu diturunkan dari orang tua ke anak atau dari induk ke anaknya. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita akan UTS atau ujian tengah semester. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, ini terdapat beberapa pengetahuan dasar yang rekan-rekan mahasiswa perlu ketahui mengenai ada tingkat organisasi kehidupan. Di tingkat organisasi kehidupan ini dibahas mengenai organisme itu sebenarnya terdiri dari apa aja. Misalnya tubuh kita yang utuh ini ternyata unit terkecilnya tersusun dari sel. Nanti kumpulan dari sel itu ada jaringan, kumpulan jaringan ada organ, kumpulan organ itu ada sistem organ, dan terbentuklah satu organisme utuh gitu. Dan kita juga membahas mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Di sini ada 24 cabang-cabang ilmu biologi, tapi sebenarnya itu ada lebih, bahkan itu berjumlah ratusan. Tapi saya ini mencantumkan cabang-cabang ilmu biologi yang umum dipelajari. Yang pertama itu botani. Botani itu membahas mengenai tumbuhan. Yang kedua itu ada zoologi. Zoologi. Zoologi itu membahas tentang hewan. Hewan kan bahasa Inggrisnya zoo. Jadi zoo digabung dengan logi. Logi ini ilmu yang mempelajari. Zoo berarti hewan, zoologi berarti ilmu yang mempelajari tentang hewan. Jadi dia begitu nggak terlalu sulit sebenarnya kalau kita tahu konsepnya. Kalau genetika seperti yang dijelaskan tadi itu tentang pewarisan sifat. Bakteriologi ini juga gampang. Ologinya ilmu. Bakteri ini ya bakteri berarti ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Tetapi yang nomor 5 ini agak sedikit berbeda, mikologi. Mikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jamur itu bukan jamurologi, tetapi istilahnya adalah mikologi. Selanjutnya, mikrobiologi. Berarti ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, yaitu organisme-organisme yang berukuran kecil ataupun mikro yang tak kasat mata oleh kita. Kalau kita mempelajarinya itu harus menggunakan alat bantu laboratorium berupa mikroskop. Selanjutnya bioteknologi. Di bioteknologi ini membahas mengenai penerapan teknologi dalam memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya biokimia, gabungan biologi dan kimia. Berarti dia membahas reaksi-reaksi kimia yang ada pada tubuh makhluk hidup. Kalau ekologi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kalau entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Sedangkan taksonomi itu tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh.
dan ada banyak cabang ilmu biologi lainnya, rekan-rekan mahasiswa nanti diharapkan mencari tahu sendiri mengenai cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Karena kalau berbeda halnya ketika kita hanya mendengarkan saja misalnya dari dosen, mungkin yang terserap di otak kita mungkin hanya sekitar 10%. Tetapi jika kita yang mencari tahu sendiri dan ditambah juga dengan menuliskan misalnya di buku catatannya masing-masing, itu mungkin yang akan nempel di pikiran kita ada sekitar 30% atau 40%. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mencari tahu secara mandiri mengenai cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran dan kedudukan ilmu biologi. Kita akan membahas mengenai pengertian, tadi juga sudah diulas pengertian dan manfaat belajar biologi. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, tingkat organisasi kehidupan. Dan ini yang keempat, penelitian terbaru atau keterbaruan tentang biologi. Pengertian biologi, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi ini berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hidup, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jika digabung menjadi biologi, itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Selanjutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Rekan-rekan mahasiswa, saya yakin sudah tahu beberapa ciri-ciri dikatakan itu makhluk hidup, apa aja ciri-cirinya. Yang pertama itu bernapas atau melakukan respirasi. Kalau pada manusia atau hewan itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi itu ciri-ciri pertama pada makhluk hidup, bernapas atau respirasi. Yang kedua, makhluk hidup itu dia mengalami tumbuh dan berkembang, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Rekan-rekan mahasiswa perhatikan kalau dulu pas lahir ukuran tubuhnya tidak sebesar sekarang, tidak setinggi sekarang. Berarti kita adalah bukti bahwa kita yang sekarang itu bukti kita telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan semenjak kita lahir. Yang ketiga, makhluk hidup itu memerlukan nutrisi. Nutrisi ini berupa makanan ataupun minuman. Kalau pada manusia, makanan atau minuman, sedangkan nanti kalau istilahnya pada tumbuhan, dia juga memerlukan nutrisi, tetapi nanti unsur seperti natrium, kalium, ataupun yang lainnya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya tumbuhan tersebut. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup ternyata peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rekan-rekan mahasiswa pernah lihat tumbuhan ini? Kira-kira ini tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan putri malu. Jika disentuh daunnya, dia akan menutup. Jadi inilah buktinya bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Yang kelima, makhluk hidup itu dia mengeluarkan zat sisa dari metabolisme yang ada pada tubuhnya. Kalau pada manusia itu zat sisanya berupa urin dan feses. Manfaat belajar ilmu biologi dan hubungan ilmu biologi dan ilmu lainnya. Itu yang sangat terkait, ada saya bahas beberapa ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, industri, ataupun bioteknologi. Di kedokteran, kaitannya itu terhadap pengobatan, atau misalnya nanti ketika dokter mengoperasi, itu kan dibedah bagian dalam manusianya, itu dipelajari di ilmu biologi, di ilmu anatomi, belajar di bagian dalam tubuh makhluk hidup. Kalau bagian farmasi,
Untuk pembuatan bahan-bahan obat itu dia ada yang berasal dari tumbuhan. Jadi dari senyawa-senyawa yang ada di tumbuhan itulah yang diisolasi dan dijadikan obat. Jadi sangat erat kaitannya antara ilmu biologi dan ilmu farmasi. Selanjutnya pertanian. Apa aja peran biologi di ilmu pertanian? Itu menghasilkan atau proses memproduksi bibit unggul dan memberantas hama. Kalau di peternakan, itu bagaimana nanti dihasilkan ternak yang unggul. Di industri, rekan-rekan pernah mengkonsumsi nata de coco atau yogurt, itu juga berperan sekali ilmu biologi. Karena untuk membuat makanan ini, itu kita ada menggunakan mikroorganisme yang terlibat di sana. Misalnya di bioteknologi, itu ada dikenal istilah kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan ini biasanya digunakan untuk memproduksi tumbuhan secara banyak dalam waktu yang cepat. Ini merupakan tingkat organisasi kehidupan. Jadi kita itu disusun dari yang paling awalnya itu atom, gabungan atom itu dia menjadi molekul, dan gabungan ini barulah terbentuk sel. Jadi sel, kalau di SMA, unit terkecil penyusun organisme itu adalah sel. Ternyata sel ini juga ada unsur penyusunnya. Nanti kumpulan sel yang sejenis mempunyai bentuk dan fungsi yang sama itu akan membentuk yang namanya jaringan. Kumpulan jaringan ini dinamakan dengan organ. Contoh organ itu misalnya hati, pankreas, jantung, itu contoh organ. Gabungan organ ini menjadi sistem organ. Contohnya sistem pencernaan. Ada berperan mulut, kerongkongan, ada lambung, usus halus, dan usus besar. Jadi ada berbagai macam organ yang terlibat di sistem organ. Dan jadilah kumpulan sistem organ ini menjadi organisme utuh. Kemudian kumpulan organisme yang sejenis ini digambarkan menjadi 3 ekor gajah, itu disebut dengan populasi. Jadi yang dimaksud dengan populasi itu kumpulan organisme yang sejenis yang berada di waktu dan tempat tertentu. Begitu. Sedangkan di sini selanjutnya komunitas. Kalau dari gambar itu ada gajah, ada pohon, ada burung, dan ada juga kelinci di sana. Jadi komunitas ini dia merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang berada di wilayah dan waktu tertentu. Sedangkan selanjutnya tingkatnya itu ekosistem. Kalau di ekosistem ini digambarkan ya ada gajahnya di sana, ada makhluk hidupnya, dan ada juga cahaya matahari, ada air di sana. Jadi kira-kira ekosistem itu ini hubungan antara makhluk hidup dan komponen yang tidak hidup yang ada di lingkungan seperti air dan matahari kan itu benda mati. Tetapi bagi makhluk hidup ini dia memerlukan air atau cahaya matahari untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi ada di sana hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya kumpulan dari ekosistem, kan ada berbagai macam ekosistem. Ada ekosistem air, ada ekosistem di daratan, itu gabungannya disebut dengan biosfer. Ini ada beberapa penemuan terbaru di bidang biologi. Rekan-rekan mahasiswa mungkin pernah dengar istilah bayi tabung. Ini biasanya program bagi pasangan suami istri yang memiliki kendala dalam keturunan, melanjutkan keturunan. Jadi ada istilahnya bayi tabung. Bayi tabung itu apa sih? Apakah bayi tabung ini bayi yang ada di dalam tabung atau bagaimana? Ternyata bayi tabung ini hanya istilah, bukan maksudnya perkembangan bayi itu ditabung, bukan begitu. Tetapi kan ini kendala bagi orang yang solusi bagi orang yang sulit hamil. Jadi sperma dari sang ayah itu diisolasi dan sel ovum dari ibu
akan diisolasi dan ditempatkan di laboratorium, dikondisikan di sana bagaimana sel sperma dan sel ovum ini bisa bergabung, atau sel ovum ini agar dibuahi oleh sel sperma. Ketika sel ovum ini telah dibuahi oleh sperma di laboratorium, nanti dia akan berkembang menjadi zigot. Kemudian zigot nanti akan berkembang menjadi embrio. Jadi setelah sel ovum ini dibuahi dan berkembang menjadi zigot, jadi itulah yang nanti akan dipindahkan ke rahim sang ibu supaya ibu itu atau perkembangan si cabang bayi ini bisa berlangsung di rahim sang ibu. Gitu. Yang kedua, kultur jaringan. Mungkin ini sudah dijelaskan tadi ya. Dan ada penemuan terbaru yaitu stem cell atau sel punca. Sel punca itu sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai macam sel. Ini sel asalnya yang berwarna biru ini, dia bisa berkembang menjadi sel saraf. Sel saraf ini nanti bisa dikembangkan menjadi organ otak, atau misalnya menjadi hepatosit atau sel hati. Dan dia bisa berkembang menjadi organ hati atau organ liver. Ini digunakan nanti bagi orang yang ada mengalami gagal jantung, gagal ginjal, bisa diterapkan mengenai stem cell atau sel punca ini. Penerapannya itu diharapkan nanti mahasiswa mengeksplorasi lebih jauh bagaimana prinsip dasar dari penelitian atau penemuan terbaru ini, misalnya pada bayi tabung. Bagaimana prinsip kerja bayi tabung ini, zat apa yang diperlukan atau dikondisikan di labor sehingga sel ovum itu mampu dibuahi oleh sel sperma. Dan pada stem cell ini, mahasiswa juga diharapkan mampu mengeksplorasi bagaimana penerapannya stem cell ini pada orang yang gagal ginjal, atau juga dimanfaatkan pada penderita kanker. Jadi diharapkan mahasiswa nanti mengeksplorasi lebih dalam supaya tahu ilmunya lebih dalam lagi. Ini materi minggu selanjutnya. Sekian penyampaian dari saya. Semoga pertemuan kita bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.